Bab 1011, Menaklukkan Puncak. Bang! Fragmen batu terbang sementara tubuh Sally tertanam kuat di batu besar. Batuk. Seteguk darah dimuntahkan. Pada saat ini, ketidakpercayaan yang kaya hadir di wajah Sally. Dia menundukkan kepalanya dan melihat luka di dadanya, sebelum tubuhnya tanpa sadar bergetar. Dia jelas menyadari betapa kuatnya kulit sisik hiu iblisnya. Bahkan, serangan habis-habisan King Teng tidak mampu mematahkannya. Namun, itu mudah dipatahkan oleh Lindong, yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam sempurna. Bagaimana ini mungkin? Sally bergumam. Wajahnya dengan cepat menjadi agak terdistorsi. Kamu sampah, bagaimana mungkin kamu bisa mematahkan kulit sisik hiu iblisku? Sally tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sangat ganas saat dia memelototi Lindong, sementara jeritan dilepaskan dari mulutnya. Desir. Namun, sosok seperti hantu muncul di depannya dalam sekejap, saat tangisannya terdengar. Sosok tongkat kerajaan disertai dengan angin yang sangat kencang tanpa ragu menyerang tenggorokannya. Angin dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Niat membunuh inilah yang menyebabkan dahi Sally cepat tertutup keringat dingin. Hanya pada saat ini, apakah dia menyadari bahwa Lindong benar-benar berencana untuk membunuhnya? Petik 2 tanda seru petik 2. Sally mengatupkan giginya. Dia buru-buru menyilangkan tangannya di depannya dengan gaya defensif. Setelah itu, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Bang! Tongkat kaisar petir dengan kejam menghantam lengan Sally. Pada saat yang sama, formasi cahaya seukuran telapak tangan di ujung tongkat kerajaan menjentikkan. Sinar cahaya aneh lainnya ditembakkan. Segera setelah itu, kulit sisik hiu iblis di lengan Sally dengan cepat meleleh seperti salju yang menghadapi api yang mengamuk. Sial, ekspresi Sally berubah drastis saat kulit sisik hiu iblis di lengannya meleleh. Namun, kutukan baru saja keluar dari mulutnya, ketika kekuatan besar menyembur ke lengannya seperti gunung berapi. Itu langsung menghancurkan batu besar di belakangnya sementara tubuhnya juga terlempar ke belakang beberapa ribu kaki. Namun, sebelum Sally bisa menstabilkan tubuhnya, Lindong sekali lagi muncul di hadapannya dalam mode seperti hantu. Sementara itu, tongkat kaisar petir di tangannya telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi langit. Setelah itu, semua bayangan ini tanpa ampun menghujani Sally yang tampak pucat. Bang 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 bang, suara memekakkan telinga yang rendah dan dalam bergema di udara seperti petasan. Banyak bayangan tongkat yang tajam meledak di tubuh Sally dengan kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, yang terakhir juga dengan cepat jatuh dari langit. Ketika King Teng melihat Sally, yang tidak mampu melakukan perlawanan dalam menghadapi serangan kekerasan Lindong, dia tertegun sejenak. Hanya setelah bertarung dengan Sally secara pribadi, dia memahami ketahanan dan pertahanan mengerikan yang dimiliki Sally. Namun, orang di depannya ini akan berubah menjadi nyasar mati. Saat ini, ada ahli lain yang mendaki puncak ini. Namun, setelah mereka memanjat, wajah mereka menjadi terdistorsi ketika mereka melihat Sally diledakkan oleh Lindong dan jatuh ke tanah. Temperamen kekerasan Lindong benar-benar menyebabkan hati seseorang bergidik. Nyah, mata Lindong yang dingin dan tajam seperti pisau. Tangannya mencengkeram tongkat kaisar petirnya dengan erat. Selanjutnya, dia mengayunkannya dengan marah dan memukul lengan Sally yang berlumuran darah. Retakan, suara tulang retak diam-diam menyebar sebelum Sally memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dengan wajah ketakutan, dia menatap seorang pembunuh yang memegang tongkat kaisar petir dan berjalan mendekat. Akhirnya, kengerian mulai muncul di wajahnya yang gelap dan serius. Segera, dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan menghancurkan segel roh di tangannya. Ruang di sekitar Sally mulai berubah setelah dia menghancurkan segel rohnya. Selanjutnya, ruang itu seperti mulut besar saat menelan Sally yang tampak sangat menyedihkan, darah menutupi. Lindong, aku tidak akan melepaskanmu. Raungan yang sangat tajam terpancar dari titik di mana Sally menghilang sebelum bergema di seluruh gunung. Meskipun raungannya dipenuhi dengan kemarahan, adalah mungkin untuk mengidentifikasi beberapa ketakutan di dalam. Jelas, serangan Lindong yang sangat kejam telah meninggalkan bekas di hati ahli ini dari klan Blood Demon Shark. Lindong menatap Sally yang menghilang sebelum dia melengkungkan bibirnya. Segera, dia melonggarkan cengkeraman pada tongkat kaisar petirnya. Orang yang disebut kulit skala hiu setan itu memang unik. Kemungkinan itu akan membutuhkan setidaknya serangan dari ahli tahap kematian mendalam sebelumnya untuk menghancurkan pertahanannya.
Jika bukan karena formasi alam semesta kuno Lindong memiliki kemampuan disintegrasi, kemungkinan dia tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Sally. Pada saat ini, beberapa tokoh lain selain King Teng juga muncul di puncak ini. Namun, tidak satupun dari mereka berani menyerang setelah mereka melihat Lindong melayang di udara. Lindong menunduk, matanya menatap semua orang di puncak. Melambaikan tongkat kaisar petir di tangannya, dia bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin berkelahi? Semua orang di bawah saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Apa lelucon? Orang ini seperti dewa pembunuh saat ini dan siapa yang berani bertarung dengannya? Kamu menang. Segel gunung puncak ini milikmu. King Teng tertawa pahit dan menghela nafas. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong memang memiliki kekuatan dan kualifikasi yang jauh melampaui mereka. Terima kasih. Lindong tersenyum dan begitu saja menerima kemenangannya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke puncak gunung ini. Segel cahaya perlahan berputar di tempat itu. Begitu dia mendapatkannya, dia akan memiliki kualifikasi untuk bertarung demi simbol leluhur Thunderbolt. Lindong pindah. Dia langsung menembus awan dan muncul di puncak. Selanjutnya, dia meraih segel gunung di tangannya. Setelah itu, Lindong bisa merasakan awan di sekitarnya menjadi semakin padat setelah segel gunung memasuki tangannya. Riak ringan menyebar dari bawah kakinya seperti gelombang melingkar. Lindong mengangkat kepalanya. Saat ini, dia telah mencapai titik tertinggi di dunia ini. Penglihatannya menembus awan dan dia bahkan bisa melihat batas-batas hutan yang luas. Sebuah tembakan pilar cahaya padat dari segel di tangan Lindong ke arah langit. Pilar cahaya menutupi tubuhnya, memberikan penampilan yang mencolok. Lindong melihat pilar cahaya di sekelilingnya. Selanjutnya, matanya melihat ke kejauhan. Di tengah awan tebal, ada 9 puncak gunung lain yang masih tertutup. Astaga, namun, ini tidak berlanjut lama. Banyak pilar cahaya terang tiba-tiba melesat ke langit. Segera setelah itu, awan tebal tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat mulai perlahan muncul. Mata Lindong menyipit saat dia melihat sosok di dalam pilar cahaya itu. Tinjunya tanpa sadar mengepal erat. Visi Lindong menjadi semakin jelas. Segera setelah itu, 2 sosok yang paling eye-catching adalah yang pertama muncul dalam pandangan Lindong. Salah satunya benar-benar mengenakan pakaian hitam. Dia memasang senyum di wajahnya yang menyebabkan seseorang gemetar, itu adalah Hua Chen. Di puncak di sebelah kiri Hua Chen, seorang pria berjubah hitam bersandar di dinding batu. Topi dan kerudungnya terangkat saat angin sepoi-sepoi bertiup, memperlihatkan wajah aneh yang ditutupi perban. Orang tak berwajah, Su Xiu. Lindong menatap kedua orang ini sebelum ekspresi tajam tiba-tiba muncul di matanya. Mereka berdua memang berhasil tiba di sini. Mereka berdua, sudah waktunya mereka muncul. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat 2 puncak lainnya. Selanjutnya, 2 sosok yang akrab mulai muncul. Sosok berambut merah menyala dan sosok biru, mereka adalah Tang Xinlian dan Zhou Ze. Pilar cahaya juga melonjak dari 4 puncak lainnya. Salah satunya juga wajah yang familiar. Dia adalah individu peringkat kelima dalam daftar rookie, Teng Kui, yang juga cukup kuat. Mampu mengamankan segel gunung hanya diharapkan. Namun, 3 orang lainnya adalah wajah yang agak asing. Namun, mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka adalah kuda hitam yang muncul selama kompetisi. Setelah mereka muncul di puncak gunung, Tang Xinlian dan Zhou Ze dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Segera setelah itu, mereka melirik Lindong sebelum akhirnya memusatkan perhatian mereka pada Hua Chen dan Su Xiu. Keduanya tahu bahwa kedua orang ini akan menjadi lawan mereka yang paling merepotkan selama kompetisi. Ada 1 puncak lagi. Lindong tiba-tiba melihat puncak terakhir saat pilar cahaya naik darinya. Setelah itu, sosok kecil halus jelas muncul dari dalam pilar cahaya. Bang! Penutup peti mati besar yang dipegang oleh pertarungan kecil dan halus itu, didorong dengan kuat ke puncak gunung. Sementara itu, wajah kecilnya yang indah menunjukkan senyum cemerlang ke arah Lindong. Pada saat ini, pakaian Mu Lingxian tampak sedikit compang-camping. Jelas, dia telah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Namun, Lindong agak terkejut ketika menyadari bahwa aura Mu Lingxian tampaknya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Gadis kecil itu benar-benar telah menembus tahap kematian mendalam. Gadis kecil ini benar-benar penuh kejutan.
Lindong tertawa pelan. Baru kemudian, kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang. Sepertinya dia benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan Mu Lingshan. Selanjutnya, acara utama akan dimulai. Perhatian Lindong sekali lagi beralih ke dua sosok gelap di kejauhan. Seperti naga petir, cahaya petir perlahan berkumpul jauh di dalam matanya. Bab 1012, bertarung di puncak gunung. Kota api yang berapi-api. Fragmen cermin cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di langit sekali lagi berkumpul bersama pada saat ini, membentuk cermin cahaya besar setinggi 100.000 kaki yang menutupi langit. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota berkumpul di cermin cahaya besar setinggi 100.000 kaki. Kabut berputar di dalamnya dan pemandangan yang ditampilkan adalah 10 sosok yang telah mencapai puncak gunung. 10 sosok dengan bangga berdiri di puncak setiap puncak. Meskipun ditutupi oleh cermin tak terukur, aura kuat mereka masih menyebabkan banyak ahli di kota api berapi-api menjadi khusyuk. Kemampuan untuk bertahan dari banyak eliminasi dan berdiri di puncak jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan keberuntungan saja. Su Xiu, Tang Xinlian dan Zhou Ze semuanya telah mencapai puncak seperti yang diharapkan. 3 teratas dalam daftar pendatang baru benar-benar sesuai dengan nama mereka. Selain mereka, Teng Kui dan Lindong di daftar rookie juga berhasil lulus. Beberapa lainnya tidak dikenal, tampaknya benar-benar ada banyak kuda hitam dalam kompetisi ini. Petik 2. Namun, satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk bertarung demi simbol leluhur petir kemungkinan besar adalah Su Xiu, Tang Xinlian dan Zhou Ze. Acara utama akhirnya akan dimulai. Petik 2. Banyak percakapan tiba-tiba meletus di seluruh Fury Flame City ketika 10 sosok manusia muncul di dalam cermin cahaya. Saudara Lindong dan Lingshan telah berhasil naik ke puncak. Guya terkejut saat dia melihat dua sosok yang dikenalnya dan berkomentar. Gu Mengku tersenyum tipis. Memang sedikit mengejutkan bahwa Mu Lingshan mampu mencapai puncaknya. Namun, dia percaya bahwa wajar bagi Lindong untuk melakukannya. Kekuatan yang terakhir sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Namun, acara utama akan berikutnya. Gu Yan berkata dengan lembut. Gu Mengki mengangguk. Matanya yang cantik melihat ke arah cermin cahaya setinggi 100.000 kaki di langit. Keberadaan kuat yang tidak normal di 3 tempat teratas dari daftar pemula juga telah mencapai puncaknya. Meskipun dia tahu bahwa Lindong kuat, lawan-lawan ini juga bukan individu yang sederhana. Untuk mengalahkan dan akhirnya mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt jelas bukan tugas yang mudah. Pada saat yang sama, reputasi orang yang berhasil menjadi juara kompetisi ini akan menjadi yang terbesar di antara semua generasi muda di dalam Chaotic Dimensi. Lindong, kamu pasti bisa melakukannya. Gu Mengki memandang pemuda yang berdiri di puncak gunung yang menghadap angin dengan tongkat kaisar petir di tangannya saat bibir merahnya mengerucut dengan lembut. Dia benar-benar ingin melihat betapa agung dan mempesonanya dia ketika Lindong ini, yang bukan siapa-siapa setahun yang lalu, benar-benar berdiri di puncak. Mereka semua telah mencapai puncak ya. Mo Luo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di aula utama Flame Divine Hall. Matanya juga melihat ke arah cermin cahaya besar di langit. Tatapannya menyapu gambar di cermin sebelum akhirnya berhenti pada Hua Chen dan Su Xiu. Fluktuasi ini, memang Yimo. Kedua orang ini. Mo Luo sedikit menyipitkan matanya sebelum perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Kilatan dingin melintas di antara mereka. Dengan mendorong indranya hingga batasnya, duo Hua Chen di dalam cermin tak terukur secara alami tidak dapat lolos dari deteksinya. Keduanya benar-benar kuat. Penatua pertama dari Flame Divine Hall berjubah merah muncul di belakang Mo Luo. Dia merajut alis putihnya saat dia menatap tajam ke arah duo Hua Chen dan berkomentar dengan suara yang dalam. Ya, ada agak tidak pasti apakah duo Xinlian akan mampu mengalahkan mereka. Ekspresi tidak jelas melintas di mata Mo Luo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit biru sebelum dia akhirnya berbicara dengan suara samar, target yang kita tunggu belum muncul. Jika mereka mengetahui bahwa simbol leluhur petir ini palsu, rencana kita ini akan gagal total. Ini juga akan jauh lebih sulit untuk memancing mereka keluar di masa depan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap kelompok Tang Xinlian dapat menghentikan duo Hua Chen. Penatua pertama menghela nafas. Iya, Mo Luo mengangguk. Kepala, kapan Tuan Qingzi dan yang lainnya akan tiba? Penatua berjubah merah bertanya dengan agak khawatir. Tidak ada yang tahu berapa peringkat Yimo yang akan muncul kali ini. Namun, mengingat daya pikat simbol leluhur petir,
Yimo yang muncul pasti akan luar biasa. Bahkan Flame Divine Hall mereka akan mengalami kesulitan menghadapi Yimo dengan level seperti itu. Anda dapat yakin bahwa mereka akan muncul setelah Yimo melakukannya. Moluo berbicara dengan suara lemah, tentu saja, jika rencana kita gagal, Kingxi tidak akan muncul. Pria tua berjubah merah itu mengangguk sedikit. Dia mengerti bahwa Yimo itu pasti akan memberi perhatian ekstra pada ahli puncak seperti Kingxi. Kemungkinan Yimo akan menargetkannya begitu dia muncul. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah bertindak sesuai dengan rencana kita. Selama kita berhasil mencegah simbol leluhur petir mendarat di tangan duo Hua Chen, para pemimpin Yimo yang tersembunyi dalam kegelapan pasti akan campur tangan. Mo Luo menghirup udara dalam-dalam. Mata yang terpaku pada cermin tak terukur ini bergeser sedikit dan dia melihat sosok muda kurus di puncak gunung saat tangannya perlahan mengepal erat. Lindong, jika Xinlian dan Zhou Ze gagal, mungkin kami hanya bisa mengandalkanmu. Mudah-mudahan tidak sampai tahap itu. Bagaimanapun, duo Xinlian sangat kuat. 10 puncak gunung yang menjulang tinggi menembus kabut yang berputar-putar. 10 sosok berdiri di setiap puncak. Jika mereka memiringkan kepala ke bawah, sepertinya seluruh alam di dalam cermin tak terukur berada di bawah kaki mereka. Di tengah dari 10 puncak, adalah puncak utama gunung tak terukur. Petir menyambar di atasnya saat riak yang menakutkan bersama dengan gemuruh guntur yang dalam menyebar darinya. Tatapan semua orang berkumpul di puncak utama. Beberapa tatapan mereka sangat panas. Simbol leluhur Thunderbolt hampir dalam jangkauan. Haha, sungguh suatu kehormatan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan banyak ahli dari generasi muda Chaotic Dimensi di sini. Di salah satu puncak, Hua Chen yang berpakaian hitam mengalihkan pandangannya dari simbol leluhur petir, sebelum melihat orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum kecil. Senyumnya tampak agak rendah hati. Lindong, Tang Xinlian dan Zhou Ze mengawasinya dengan mata dingin. Hua Chen sangat kuat, penampilannya ini malah menyebabkan seseorang mengisi rasa dingin di hati seseorang. Beberapa orang lain yang tidak menyadari latar belakang Hua Chen meliriknya saat sudut mulut mereka mengarah ke bawah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka yang bisa datang jauh-jauh ke sini luar biasa, sikap orang ini masih membuat mereka merasa jijik. Saya sudah lama menginginkan simbol leluhur petir ini. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkannya. Saya harap semua orang dapat membantu memenuhi keinginan saya ini. Hua Chen terus tersenyum. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia langsung menembak ke arah puncak utama. Cih, dari mana asal orang buta ini? Jangan pernah berpikir sejenak bahwa simbol leluhur petir ini akan menjadi milikmu. Tawa dingin terdengar ketika Hua Chen bergerak. Setelah itu, seorang pria yang tampak agak asing menyerbu ke depan. Yuan Power yang liar dan kejam berubah menjadi aliran yang melesat lurus ke arah Hua Chen. Deat Qi berlama-lama di aliran Yuan Power ini. Orang ini jelas merupakan ahli tahap kematian mendalam awal. Haha, senyum Hua Chen semakin lebar saat dia melihat orang yang telah menyerang. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebagai gantinya, dia membiarkan aliran Yuan Power menyerang tubuhnya dengan kejam. Namun, tubuhnya benar-benar tidak terluka saat kekuatan liar dan kekerasan menyapu berlalu. Apa? Ekspresi penyerang segera berubah setelah melihat ini. Baru saat itulah dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Sebelum dia bisa mundur, ruang di depannya berubah dan Hua Chen muncul di hadapannya. Sepertinya teman ini memiliki beberapa keberatan terhadap diriku sendiri. Kalau begitu, Hua Chen menyeringai pada pria itu saat senyumnya langsung berubah menjadi jahat, mati. Cahaya hitam melonjak dari ujung jari Hua Chen. Tangannya menembus ruang seperti cakar tajam dan mendarat di atas kepala pria itu. Ekspresi di matanya dengan cepat menjadi kejam saat dia meraih kepala pria itu. Ledakan, suara rendah dan dalam menyebar, dan kepala pria itu langsung meledak saat darah segar bercampur dengan materi otak melesat ke segala arah. Segera setelah itu, cahaya kemasan buru-buru melarikan diri dari dalam tubuhnya. Hihi, mencoba melarikan diri. Bibir Hua Chen terbuka untuk membentuk senyuman. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan kekuatan isap muncul, langsung menelan cahaya emas Yuan Spirit ke dalam tubuhnya. Ah! Ceritan yang sangat ketakutan terpancar dari antara gigi Hua Chen setelah cahaya emas Yuan Spirit ditelan. Ini menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Apa? Ekspresi para ahli di puncak berubah drastis saat kengerian menyembur keluar dari dalam mata mereka.
Seorang ahli tahap kematian mendalam awal sebenarnya sangat menyedihkan di tangan Hua Chen. Siapa sebenarnya individu yang kuat ini? Apakah ada orang lain yang keberatan? Hua Chen menjilat bibirnya. Tindakan ini menyebabkan rasa dingin muncul di hati semua orang saat dia tersenyum menatap mereka dan bertanya. Tidak ada yang menjawab. Hua Chen tersenyum. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Mata Lindong sedingin ujung darah saat dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada tongkat Kaisar Petir. Tepat ketika dia akan melangkah maju, sosok merah menyala yang menyihir di puncak gunung yang jauh membawanya ke sana saat dia melangkah maju sambil disertai dengan niat membunuh yang sedingin es. Asteris tersedak asteris. Tombak Phoenix api yang indah namun mematikan perlahan terangkat. Setelah itu, diarahkan langsung ke Hua Chen. Mata Tang Xinlian seperti es sebagai kekuatan Yuan yang perkasa yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah berkumpul di sekitar tubuhnya seperti badai. Ini adalah wilayah Flame Divine Hall, orang-orang dari gerbang Yuan harus nyahlah. Bab 1013, Pertempuran Puncak. Sosok merah menyala memegang Fire Phoenix Spear-nya saat dia melayang di udara. Rambut merahnya yang berapi-api bergoyang tertiup angin, sementara wajahnya yang cantik dan memikat dipenuhi dengan niat membunuh. Bang-bang, Yuan power yang liar dan ganas berputar dan naik di sekitar tubuh Tang Xinlian seperti tornado yang naik. Bahkan, udara di sekitarnya ditekan hingga berderak dan meledak. Itu adalah pemandangan yang cukup mengejutkan. Banyak pasang mata di luar cermin tak terukur sedang menatap sosok merah menyala ini, yang dengan sukarela melangkah maju. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Reputasi Tang Xinlian jelas sebanding dengan kecantikannya di dalam chaotic dimensi ini. Haha, kamu memang layak menyandang gelar peri api. Karisma dan pesonamu tidak kalah dengan pria. Hua Chen memandang Tang Xinlian, yang memegang tombak panjang dan balas menatapnya. Matanya menjadi fokus saat dia berkata sambil tersenyum. Tang Xinlian menatap Hua Chen. Matanya yang awalnya cerah dan mempesona sekarang sedingin es dan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Menunjuk tombak Phoenix api di tangannya ke arah Hua Chen yang jauh, dia berbicara dengan lemah, aku akan menjadi lawanmu. Hua Chen menyipitkan matanya. Dia sangat menyadari kekuatan Tang Xinlian. Dalam pertarungan nyata, mungkin saja dia mengikatnya untuk sementara waktu. Namun, saat ini, dia harus mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt terlebih dahulu. Pria berjubah hitam, bersandar di dinding batu di salah satu puncak, perlahan melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang tertutup perban yang aneh. Sepasang mata berbentuk berlian menatap Tang Xinlian dari bawah perban. Setelah itu, dia perlahan mengambil langkah maju. Retakan, banyak retakan muncul di bebatuan di bawah kakinya, saat dia melangkah maju. Riak menakutkan dipancarkan. Haha, namun, tawa lembut terdengar saat Su Xiu melangkah maju. Sebuah cahaya biru menyala dan langsung muncul di depannya. Maaf, tapi kamu tidak boleh ikut campur dalam pertarungan mereka. Zhou Ze menatap Su Xiu sambil tersenyum sambil berkata, kamu bukan tandinganku. Mata berbentuk berlian Su Xiu menatap Zhou Ze, yang berdiri di depannya, sebelum dia berkata dengan suara serak. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Zhou Ze tertawa, cahaya putih samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, sementara jeritan yang menggetarkan tampaknya dipancarkan secara samar. Itu menyebabkan seluruh tempat bergetar. Sepertinya untuk mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt, pertarungan tidak bisa dihindari. Hua Chen menyeringai saat melihat pemandangan ini. Rasa dingin yang gelap dengan cepat melonjak dari dalam matanya. Kalau begitu, aku harus membunuhmu. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata cantik Tang Xinlian mengandung kegelapan saat dia tertawa dingin. Dia dengan cepat berbalik ke tempat Lindong berada. Lindong, jangan biarkan siapapun menyentuh simbol leluhur Thunderbolt. Lindong mengangguk dengan lembut. Sepertinya pertarungan besar tidak bisa dihindari. Brat, apakah kamu hanya akan menjadi pengamat yang tidak berguna lagi? Ini benar-benar mengecewakan. Hua Chen melirik Lindong dan tertawa pelan. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Lindong menurunkan kelopak matanya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Hua Chen. Sebaliknya, dia langsung duduk. Yuan power diam-diam beredar di dalam tubuhnya. Dia ingin menyesuaikan kondisinya sendiri untuk mencapai puncaknya. Cek, ketika Hua Chen melihat bahwa Lindong mengabaikan provokasinya sendiri, dia melengkungkan sudut mulutnya. Saat dia hendak berbicara lagi, mata Tang Xinlian berubah menjadi sangat dingin.
Tubuhnya bergerak sebelum dia menembak ke depan. Tombak Phoenix api di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan, yang disertai dengan aura tajam, saat menghujani Hua Chen dari segala arah. Kamu harus berhenti mengatakan omong kosong. Lawanmu adalah aku. Haha, karena peri api begitu gagah berani, bukankah aku akan terlihat lemah dan pengecut seperti Lindong jika aku mundur? Hua Chen tertawa terbahak-bahak ketika melihat Tang Xinlian menyerbu dengan niat membunuh yang besar. Mengepalkan tinjunya, ki hitam pekat bangkit dari jarinya saat sebuah pukulan dilempar. Bang! Tinju cahaya hitam bersiul ke depan dan dengan mudah menghancurkan banyak bayangan tombak. Namun, peri api harus sedikit lebih serius jika kamu ingin bertarung denganku. Trik seperti itu tidak berguna untukku. Kilatan dingin berkumpul di mata Tang Xinlian saat dia mengencangkan cengkeraman pada tombaknya. Majestic Yuan Power menyembur keluar sementara cahaya merah terang menyapu keluar dari tombak seperti nyala api yang mengerikan. Teriakan Phoenix yang jelas bergema di langit. Surga Phoenix bulan merah. Cahaya merah terang berkumpul dan langsung berubah menjadi bulan besar 1000 kaki, yang duduk di ujung tombak Tang Xinlian. Api muncul di samping bulan, sementara kekuatan penghancur yang mengerikan memancar. Semua orang tahu bahwa Tang Xinlian menggunakan gerakan khasnya. Setiap serangan menyelidik terhadap individu yang kuat seperti Hua Chen sama sekali tidak berguna. Potongan bulan merah. Tang Xinlian melambaikan tangannya. Jeritan halus terdengar dan bulan merah berubah menjadi sinar cahaya merah saat merobek udara dan mendesing menuju Hua Chen di kejauhan, dengan kecepatan seperti kilat. Haha, ini menjadi sedikit menarik. Hua Chen tertawa ke arah langit. Segera, dia mengambil langkah maju sementara ki hitam dengan gila-gilaan melonjak dari dalam tubuhnya. Matanya juga menjadi sangat gelap saat ini. Kekuatan iblis-iblis, hancurkan. Tubuh Hua Chen tampaknya telah berubah menjadi iblis jahat karena dia diselimuti oleh kabut hitam pekat. Dia tidak menghindar dalam menghadapi serangan Tang Xinlian. Sebaliknya, ki hitam menyebar saat dia menekan jari ke depan. Astaga, sinar cahaya hitam menembus udara dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan bertabrakan dengan kejam dengan bulan merah terang. Riak energi yang mengejutkan menyapu langit. Energi kekerasan yang menakutkan menyebabkan wajah beberapa ahli tahap kematian mendalam awal berubah secara drastis. Bahkan mereka tidak berani campur tangan dengan santai dalam pertarungan level ini. Sementara Tang Xinlian dan Hua Chen terlibat dalam pertarungan besar, niat membunuh juga tiba-tiba melonjak dari Zhou Ze dan Su Xiu, saat mereka berhadapan di medan pertempuran lain. Cahaya putih dan hitam yang cemerlang melonjak ke langit, dengan masing-masing menempati setengah langit. Tangisan gajah yang rendah dan dalam bergema di langit sambil ditemani oleh kekuatan yang menakutkan. Bang bang bang, kedua medan perang menjadi fokus perhatian di cermin tak terukur saat ini. Perkelahian menakutkan mereka menyebabkan mata banyak orang mengungkapkan keterkejutan. Perkelahian mereka dapat dianggap sebagai pertarungan antara yang terbaik di antara anggota generasi muda. Pakar lain di puncak itu juga terintimidasi oleh kekuatan yang mereka keluarkan dalam pertarungan masing-masing. Faktanya, sebenarnya tidak ada orang yang berani mencoba untuk mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Lindong duduk dengan tenang di puncak sementara Yuan Power yang liar dan ganas menyebar seperti petir di langit. Mata hitam gelapnya sangat tenang. Sosok kecil yang halus bergegas dari kejauhan dan mendarat di samping Lindong. Dia cemberut mulutnya dan berkata, "Kakak Lindong, orang itu sangat penuh kebencian. Kenapa kamu tidak menghajarnya?" Dia secara alami bisa mengatakan bahwa penarikan Lindong dalam menghadapi ejekan Hua Chen, telah menyebabkan beberapa pengamat diam-diam melengkungkan mulut mereka dengan jijik. Orang-orang itu tidak mengetahui kesepakatan antara Lindong dan Tang Xinlian. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar merasa jijik ketika mereka tidak melihat tanggapan dari Lindong, yang malah membiarkan Tang Xinlian untuk campur tangan. Lindong tertawa pelan saat mendengar Mu Lingxian mengeluh. Mengangkat kepalanya, matanya yang hitam legam memantulkan medan pertempuran yang menarik perhatian, yang sekarang menjadi fokus perhatian banyak orang. Kemudian, dia berkata, "Saya perlu waktu untuk bersiap." Mu Lingxian tiba-tiba mengerti setelah dia mendengar ini. Lindong seharusnya dalam kondisi yang cukup baik sekarang. Bahkan aku tidak terlalu percaya diri dalam pertempuran selanjutnya. Lindong mengusap kepala kecil Mu Lingxian. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mereka bukan tandingan Hua Chen dan Su Xiu." Wajah kecil Mu Lingxian berubah ekspresi. Dia melihat kedua medan pertempuran dan bergumam, saudari Xinlian dan Zhou Ze tidak terlalu dirugikan.
Dia berhenti setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan cemas, jika mereka gagal. Apakah saudara Lindong akan bertarung sendirian? Lindong mengangguk sedikit. Dia bergumam, meskipun keduanya adalah anggota generasi muda terkuat yang pernah saya temui. Namun, aku telah berjanji pada Moluo yang lebih tua, dan aku harus menepatinya. Bab 1014, menunggu untuk menyerang. Bang! Api merah terang bersiul di langit seperti bintang jatuh. Tempat di mana api melesat melewati menjadi sangat panas dan ada sosok yang samar-samar terlihat di dalam api. Teratai merah Phoenix api, tangisan feminin yang mengandung niat membunuh sedingin es dipancarkan dari dalam api. Nyala api tiba-tiba meledak sebelum sosok tombak tajam yang membakar berubah menjadi teratai merah cemerlang. Teratai merah berputar saat terbang menuju orang hitam bercahaya dengan kecepatan seperti kilat. Haha! Ketika sosok hitam bercahaya itu melihat serangan yang mengejutkan dan tajam ini, dia malah tertawa ke arah langit. Tawanya mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan iblis-iblis, telapak pemusnahan roh. Cahaya hitam menyebar dan langsung berubah menjadi telapak tangan cahaya hitam besar 1000 kaki. Blacky berlama-lama di atas telapak tangan yang besar, menyebabkan udara panas yang membakar secara bertahap menjadi sedingin es. Cahaya hitam dan merah melesat ke arah langit sebelum akhirnya berbenturan secara tiba-tiba. Api dan cahaya hitam masing-masing menempati setengah langit. Gunung besar yang tak terukur sebenarnya mulai bergetar di tengah bentrokan ini. Cahaya merah dan hitam terjalin satu sama lain. Itu jelas pemandangan yang indah. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini sementara mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan keterkejutan yang padat. Intensitas pertarungan antara mereka berdua jauh melebihi harapan mereka. Awalnya, mereka mengira Tang Xinlian pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Namun, saat pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, Hua Chen menjadi semakin sengit saat dia bertarung dan sikapnya semakin agresif. Meskipun serangan Tang Xinlian juga ganas, mereka yang memiliki penglihatan tajam dapat mengatakan bahwa serangannya tampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Hua Chen. Orang itu, dari mana asalnya? Dia sebenarnya sekuat ini, banyak ahli diam-diam terkejut. Reputasi Tang Xinlian dibangun dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan hampir tidak ada anggota generasi muda di Chaotic Dimensi yang berani menantangnya. Namun, dia saat ini sedang direcoki oleh individu yang tidak dikenal dan dia sebenarnya tidak dapat menang. Kuda hitam ini agak terlalu kuat. Ada juga pertempuran intens lain yang terjadi di sisi lain. Mata beberapa individu diarahkan ke tempat lain yang menarik perhatian. Ada tangisan gajah yang menggetarkan sementara dua sosok saling bersilangan seperti kilat. Riak liar dan keras menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorsi. Palem langit gajah putih runtuh. Tangisan rendah dan dalam tiba-tiba bergema dari titik di mana dua orang bentrok. Cahaya putih terang menyapu. Itu langsung berubah menjadi gajah raksasa setinggi 1000 kaki di belakang Zhou Ze. Setelah kemunculan gajah besar itu, salah satu lengan Zhou Ze mulai membengkak. Kekuatan mengerikan melonjak dari dalam. Bang! Ekspresi Zhou Ze dingin. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Gajah di belakangnya menyerbu ke depan dan langit tampak bergetar saat ini. Banyak orang diam-diam terpana ketika mereka menyaksikan adegan ini. Keterampilan 10.000 gajah yang dipraktikkan Zhou Ze adalah sejenis seni bela diri yang sangat kuat yang membuat tubuh marah. Segel setan langit. Su Xiu memandang Zhou Ze, yang menyerbu sambil ditemani oleh kekuatan yang menakutkan. Rasa dingin muncul di mata berbentuk berlian itu. Dia membalik telapak tangannya. Cahaya hitam berkumpul dan berubah menjadi segel hitam setinggi 1000 kaki. Dia kemudian melemparkan pukulan. Dentang. Gajah besar itu disertai dengan kekuatan yang mengerikan saat bertabrakan dengan segel hitam. Suara benturan logam yang memekakkan telinga bergema di langit. Kekuatan yang mengerikan tersebar dan langsung mengguncang pegunungan di sekitarnya, membentuk banyak retakan besar. Aku telah mengatakan bahwa kamu bukan tandinganku. Segel hitam bergetar saat Su Xiu memandang Zhou Ze di depan dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Wajah Zhou Ze sedingin es. Dia mendengus dingin. Kedua tangannya terkepal erat. Seekor gajah putih sekali lagi muncul. Itu serangan agung bergegas menuju Su Xiu dari segala arah. Dua medan pertempuran di langit begitu intens sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangannya.
Semua orang menyadari bahwa pertempuran di depan mereka kemungkinan besar mewakili pertarungan teratas di antara generasi muda dari Laut Iblis Kekacauan. Para ahli lain di puncak, yang juga memiliki segel gunung, melihat dua medan pertempuran ini. Ekspresi mereka sangat serius. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan pertarungan ini, mungkin bagi mereka untuk menyadari celah dalam kekuatan mereka. Tiga teratas dalam daftar rookie memang makhluk abnormal. Lindong duduk di puncak gunung dengan tenang sementara banyak orang terguncang oleh pertempuran ini. Mata hitam gelapnya tidak menunjukkan riak karena pertarungan di depan. Kakak Lindong, Mu Lingshan berdiri berjaga di samping Lindong. Mata besar yang jernih itu mengawasi pria muda di sampingnya. Dia samar-samar bisa mendeteksi bahwa hampir semua kekuatan dalam tubuh Lindong tampaknya berkumpul bersama. Kakak Lindong, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Mu Lingshan bertanya dengan khawatir. Bahkan individu yang kuat seperti duo Tang Xinlian secara bertahap memberikan lawan mereka di atas angin. Itu benar-benar terlalu sulit bagi Lindong untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir duo Su Xiu. Keyakinan, bagaimana bisa ada kepercayaan mutlak? Lindong menatap Mu Lingshan dan tertawa pelan. Tang Xinlian dan Zhou Ze pada dasarnya mewakili yang terkuat di antara generasi muda wilayah Laut Kekacauan. Seberapa kuat duet Su Xiu jika keduanya dikalahkan? Bahkan Lindong yang selalu percaya diri tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar bisa menang melawan orang-orang kuat seperti itu. Ini kemungkinan akan menjadi pertarungan paling berbahaya selain pertempuran di luar kota iblis unik. Selain itu, jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan dari dua simbol leluhur yang agung dengan banyak orang yang menonton. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi sasaran jika Yimo menemukan simbol leluhur. Mu Lingshan tanpa sadar menggigit bibirnya setelah melihat Lindong yang biasanya percaya diri mengucapkan kata-kata seperti itu. Tampaknya situasi saat ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Itu karena dua orang sialan itu. Nona Tang dan Zhou Ze seharusnya bisa bertahan lebih lama lagi. Lindong melihat pertarungan sengit di langit yang jauh. Dia menyipitkan kedua matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Itu mungkin baginya untuk merasakan bahwa kekuatan tersembunyi jauh di dalam tubuhnya sedang diekstraksi olehnya sedikit demi sedikit. Sudah lama sejak aku melepaskan kekuatan penuhku dalam pertarungan. Pertarungan di langit menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Bahkan seorang ahli tahap kematian misterius tingkat lanjut tidak akan berani dengan mudah menerima banyak riak energi yang dipancarkan. Bang! Serangan energi meledak di langit. Dua sosok akhirnya menembak keluar dari dua medan pertempuran. Tubuh mereka bergetar sementara aura mereka tampak sedikit kacau. Haha, kalian berdua bukan tandingan kami. Hua Chen berdiri di langit dan tertawa samar. Matanya gelap dan suram. Blacky juga berlama-lama di sekitar Su Xiu, yang berdiri jauh. Riak menakutkan sebagian terasa darinya. Rambut merah berapi-api Tang Xinlian tersebar. Matanya yang dingin menatap Hua Chen, yang tubuhnya dikelilingi oleh ki hitam. Dia mengepalkan tangannya erat. Jika mereka gagal, simbol leluhur petir akan jatuh ke tangan Yimo. Pada saat itu, rencana Mo Luo akan berakhir dengan kegagalan. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara dingin Tang Xinlian perlahan bergema di langit. Dia dengan lembut menggigit jarinya. Darah merah cerah merembes keluar darinya. Jarinya yang halus menari dan itu benar-benar berubah menjadi banyak simbol merah menyala. Lampu merah terang tiba-tiba menyapu tubuh Tang Xinlian saat simbol cahaya ini muncul. Cahaya merah itu muncul seperti lautan api. Keterampilan transformasi kehidupan surgawi api. Tangisan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Tang Xinlian saat lautan api menyebar. Api mengerikan melilit sosoknya yang halus. Perlahan-lahan diaglomerasi dan berubah menjadi sepasang sayap api besar dan tidak biasa di punggungnya. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba melonjak. Apakah dia mulai menggunakan keterampilan transformasi kehidupan surgawi api, dalam kasus itu? Zhou Ze di kejauhan menghela nafas pelan saat melihat ini. Matanya secara bertahap menjadi tajam. Cahaya putih yang megah menyapu dari tubuhnya seperti air banjir. Tubuhnya menjadi lebih tinggi saat cahaya putih melonjak. Tubuh Sage Elepan yang tidak bisa dihancurkan. Sementara suara rendah dan dalam Zhou Ze yang kuat bergema di langit, tubuhnya telah mencapai ukuran 100 kaki. Ruang di sekelilingnya terdistorsi. Tampaknya ada gajah bijak setinggi 10.000 kaki yang berdiri di ruang kosong yang sedikit terdistorsi di belakangnya.
Banyak pasang mata terkejut ketika mereka melihat nyala api mengerikan yang menembus langit dan gajah bijak. Mereka semua sadar bahwa Tang Xinlian dan Zhou Ze menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat. Hua Chen tersenyum tipis saat melihat ini. Matanya tampak tanpa emosi dan acuh tak acuh. Sudahkah kamu mulai bertarung dengan kekuatan penuhmu? Kalau begitu, aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu sepenuhnya. Bab 1015, Pedang Terhunus. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa dan menakutkan menyapu langit seperti lautan yang deras. Seluruh gunung tak terukur bergetar di bawah pengaruh kekuatan Yuan ini. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dengan serius menyaksikan lautan api menyebar di langit dan gajah suci setinggi 10.000 kaki. Siapapun bisa merasakan betapa kuatnya keterampilan Tang Xinlian dan Zhou Ze ini. Su Xiu itu adalah orang nomor 1 dalam daftar pemula. Tidak aneh baginya untuk memaksa Zhou Ze sedemikian rupa. Namun, siapa yang melawan Tang Xinlian? Dia juga sangat kuat. Beberapa suara bingung terdengar di dalam hati sejumlah orang. Pertandingan ini benar-benar tidak terduga. Mata Mo Luo tenang saat dia melihat cermin tak terukur di langit dari aula utama Flame Divine Hall. Namun, tangan yang diletakkan di belakang punggungnya perlahan mengepal erat. Sebagai Master Tang Xinlian, dia secara alami sangat menyadari keterampilan terkuat yang dimiliki mantan. Jika bahkan, Flame Divine Life Transforming Skill, ini tidak dapat menghentikan Hua Chen, pertarungan ini kemungkinan akan berakhir. Ini jelas juga terjadi pada Zhou Ze. Tubuh Sage Elephant Indestructible dapat dianggap sebagai seni bela diri terbaik bahkan di dalam Tousan Elephant Mountain. Apakah mereka masih tidak akan muncul? Mata tajam Mo Luo sepertinya merobek ruang itu sendiri saat memindai area itu sementara ekspresi suram melintas di wajahnya. Dia belum merasakan fluktuasi Yimo bahkan sampai sekarang. Namun, dia samar-samar bisa mendeteksi tatapan jahat dan tanpa ampun yang melihat semua yang terjadi di tempat ini dari kedalaman ruang itu sendiri. Hal-hal buruk ini, mereka menjadi semakin licik. Gumam Mo Luo, yang bisa dia lakukan hanyalah terus menonton cermin tak terukur. Bang! Lautan api sementara sesosok dengan ringan berjalan keluar dari dalam. Sepasang sayap api besar dengan lembut mengepak di belakangnya. Panas terik menyebabkan suhu alam ini meningkat dengan cepat. Pada saat ini, aura Tang Xinlian tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Api merah mengelilingi tubuhnya. Api ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Cukup jauh, Zhou Ze telah berubah menjadi raksasa, dan kulitnya memancarkan cahaya seperti batu giok. Gajah raksasa berukuran 10.000 kaki di belakangnya berdiri di langit dengan cara yang sangat mendominasi. Semua orang sedikit cemas ketika mereka melihat dua individu yang telah melepaskan teknik terakhir mereka. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa bentrokan berikutnya akan menentukan pemenang dari kedua medan pertempuran. Mata besar Mu Lingshan menatap langit dari salah satu puncak. Tangannya yang kecil terkepal erat sementara wajahnya yang kecil dan indah ditutupi dengan kecemasan. Dibandingkan dengan kecemasan Mu Lingshan, wajah muda Lindong di sampingnya tampak setenang jurang yang dalam. Matanya perlahan tertutup setelah melirik ke langit. Kakak Lindong, Mu Lingshan menoleh untuk melihat pemuda yang tubuhnya lurus seperti tongkat di tangannya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa laju energi yang dikumpulkan di dalam tubuh yang terakhir menjadi lebih cepat. Aku sama sekali tidak akan menyerahkan simbol leluhur Thunderbolt kepadamu hal-hal buruk. Di langit, api berkumpul di mata cantik Tang Xinlian. Namun, ekspresi di matanya sangat dingin menusuk tulang. Sayap yang menyala di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya melesat ke arah awan seperti burung phoenix sementara api yang sepertinya menutupi langit menyebar. Api Nirvana. Lautan api menyebar sementara teriakan phoenix yang jernih dan sedingin es bergema di langit. Pasang tatapan yang tak terhitung jumlahnya diangkat dan mereka melihat burung phoenix besar yang menyala-nyala menembak ke bawah dalam garis lurus. Nyala api di tubuhnya membakar dengan ganas seolah-olah berniat untuk membakar tanah, dan itu memberikan perasaan berani menyerbu ke depan. Tubuh Sage Elephant yang tidak bisa dihancurkan, Sage Elephant Fury. Raungan rendah dan dalam juga bergema dari bagian lain langit saat ini. Raksasa yang telah diubah Zhou Ze dan gajah bijak setinggi 10.000 kaki di belakangnya, keduanya mengeluarkan raungan marah ke langit. Cahaya putih tanpa batas menyebar saat ruang itu sendiri mulai bergetar. Raksasa itu menunggangi gajah bijak saat mereka tiba-tiba menyerbu ke depan. Dalam hal itu, ruang terdistorsi dan rasanya seolah-olah 10.000 gajah sedang menyerbu bersama. Kekuatannya bisa menghancurkan gunung.
Pemandangan ini menyebabkan hati penonton yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dia memang layak menjadi salah satu dari 3 teratas dalam daftar pemula. Hua Chen berdiri di udara. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Phoenix cemerlang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Bahaya fatal terletak di bawah kecemerlangannya. Namun, ini masih belum cukup. Cahaya hitam tampak melonjak dari dalam mata Hua Chen. Senyum perlahan terbentuk dari sudut mulutnya saat dia perlahan maju selangkah. Bang! Cahaya hitam yang mengerikan menyembur keluar dari dalam tubuh Hua Chen seperti air terjun hitam pada saat ini. Sepertinya seluruh daratan menjadi gelap karena cahaya hitam ini. Semacam kejahatan gelap dan jahat diam-diam bergema di seluruh negeri. Sementara cahaya hitam mengerikan melonjak keluar dari tubuh Hua Chen, di bagian lain dari langit, Su Xiu mengulurkan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Lengannya mulai menghitam dengan kecepatan yang mencengangkan sementara fluktuasi aneh dipancarkan. Gemuruh, sayap Phoenix terbentang saat terbang melintasi langit dengan kecepatan yang mengejutkan seperti meteorit merah. Dalam sekejap mata, itu muncul di udara di atas kepala Hua Chen. Panasnya menyebabkan beberapa pohon di gunung tak terukur secara spontan terbakar. Hua Chen menatap Phoenix yang menyala-nyala saat cahaya hitam di matanya meningkat hingga ekstrim. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat suara yang sangat gelap dan dingin dipancarkan, tubuh setan langit hebat. Astaga, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya bersiul. Raungan samar tapi brutal sepertinya muncul dari dalam cahaya hitam. Tubuh Hua Chen membengkak dengan kecepatan kilat saat lampu hitam menggeliat dan sepasang sayap kelelawar hitam yang ditutupi dengan tulang tajam tiba-tiba menyebar dari belakangnya. Banyak simbol hitam aneh juga menutupi tubuhnya. Riak yang sangat jahat menyebar keluar. Ledakan, makhluk besar di dalam kegelapan melolong ke langit. Itu kemudian mengepalkan tinjunya yang besar dan sebuah pukulan dilemparkan. Cahaya hitam berkumpul di bawah pukulan dan api hitam aneh muncul. Su Xiu melihat ke arah gajah raksasa dan bijak yang dengan liar menyerbu ke arahnya. Pupil berlian miliknya tampak melebar saat ini. Segera setelah itu, dia mengangkat lengannya yang sekarang hitam dan dengan lembut melambaikannya saat suara serak perlahan menyebar. Melahap iblis abis. Garis hitam besar beberapa ribu kaki membelah ruang terbuka saat jari hitam Su Xiu menarik di udara. Tepinya dengan cepat terbelah saat jurang yang sangat besar, gelap dan dalam muncul entah dari mana. Jurang yang dalam muncul seperti mulut besar binatang iblis kuno. Cahaya hitam bergejolak dan tiba-tiba meluas keluar. Selanjutnya, itu bentrok dengan gajah bijak dan raksasa yang menyerang ke arahnya. Bang! 4 serangan mengerikan bertabrakan. Pada saat itu, suara keras yang tak terlukiskan bergemuruh melintasi langit dan mendarat seperti guntur dari 9 langit. Gelombang energi yang menakutkan beriak dan menyebar keluar, menyebabkan tanda-tanda runtuh muncul di puncak raksasa. Cahaya gemerlap yang kuat dipancarkan, menyebabkan mata orang-orang yang ketakutan yang tak terhitung jumlahnya sedikit menyempit. Segera setelah itu, mata mereka terbuka dengan paksa dan mereka dengan cepat melihat ke arah langit yang jauh dengan sangat cemas. Aduh! Teriakan Phoenix lainnya terdengar. Namun, sepertinya ada suara sedih tambahan di dalam teriakan Phoenix. Setelah itu, semua orang menyaksikan sekelompok besar api terbang mundur. Phoenix yang menyala-nyala hancur inci demi inci, dan pada akhirnya, sosok cantik terungkap. Namun, armor lembut dari sosok itu telah retak dan darah segar merembes keluar, menyebabkan flame fiery dari Flame Divine Hall tampak agak menyedihkan. Mengaum. Raungan rendah dan marah menyebar dari jurang hitam pekat. Jurang yang dalam bergejolak saat raksasa itu terlempar keluar. Akhirnya, itu menabrak salah satu puncak gunung, menyebabkannya runtuh karena kekuatan yang dihasilkan yang menakutkan. Keheningan memenuhi langit. Bagian dalam cermin tak terukur dan kota api berapi-api menjadi sunyi senyap. Banyak tatapan memandang dua sosok yang menyedihkan di dalam cermin tak terukur dengan bingung, dan tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Tang Xinlian dan Zhou Ze dikalahkan. Trio Gu Mengki berdiri di paviliun saat mereka dengan lembut menggigit bibir merah mereka sebelum menghela nafas dengan lembut. Akhir ini agak tidak terduga. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kedua individu ini benar-benar terlalu kuat. Mo Luo dari Flame Divine Hall menyaksikan adegan ini saat tangan di belakang punggungnya sedikit bergetar. Asteris mendesah asteris. Penatua pertama dari Flame Divine Hall menghela nafas. Apakah rencananya akan berakhir dengan kegagalan? Bahkan Tang Xinlian dan Zhou Ze tidak dapat menghentikan keduanya. Siapa lagi yang tersisa di dalam cermin tak terukur yang berani melawan Hua Chen dan Su Xiu?
Apakah sudah berakhir? Tinju Moluo terkepal erat. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak menyerah. Penatua pertama dari Flame Divine Hall hendak mengucapkan beberapa kata penghiburan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Moluo juga mengangkat kepalanya. Matanya agak terkejut saat dia melihat ke cermin tak terukur. Beberapa seruan tiba-tiba naik seperti gelombang dan menyebar di dalam Fury Flame City. Banyak pasang mata terkejut saat mereka melihat cermin tak terukur. Mereka tiba-tiba bisa merasakan aura pertempuran yang melonjak dan agung menembus langit. Aura ini seperti pedang yang terhunus dari sarungnya. Ketajamannya sangat mencengangkan. Pasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya bergeser. Setelah itu, mereka menyaksikan sosok kurus yang sebelumnya duduk di salah satu puncak gunung seperti batu, perlahan berdiri dengan tongkat kaisar petir di tangannya. Angin dan kilat muncul pada saat itu. Bab 1016, melawan dua setan. Itu, Lindong. Gelombang niat pertempuran yang tiba-tiba ini menarik banyak tatapan dari seluruh kota. Mereka terkejut ketika melihat sosok kurus yang perlahan berdiri, namun dengan cepat mengenalinya. Apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia masih ingin bertarung demi simbol leluhur petir? Orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk mencoba dan bertindak perkasa. Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Meskipun sangat berani bagi Lindong untuk melangkah maju pada saat ini, baik Tang Xinlian dan Zhou Ze dikalahkan oleh duo Susiu. Apakah ada gunanya bagi Lindong untuk bertarung? Selain kekalahan menyedihkan yang akan semakin memperkuat reputasi ganas duo Susiu, bagaimana mungkin ada hasil lain? Apakah Lindong akan mengambil tindakan? Mata Elder pertama dari Flame Divine Hall sedikit bergetar saat dia berdiri di atas aula sementara kegemparan tiba-tiba menyebar ke seluruh kota. Tidak ada banyak harapan di matanya saat dia diam-diam menghela nafas. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengapa kita tidak percaya bahwa si kecil ini akan mampu menciptakan keajaiban? Moluo berbicara dengan suara samar. Penatua pertama tertawa getir saat dia berkata, "Saya tidak meragukan kemampuan Lindong. Jika dia menghadapi Xinlian atau Zhou Ze sendirian, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, jelas bahwa Hua Chen dan Su Xiu lebih kuat dari mereka. Apalagi, Lindong harus menghadapi mereka berdua sendirian." Moluo diam. Kekuatan duo Su Xiu sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk generasi muda. Lindong mungkin kuat, tetapi akan sulit baginya untuk melawan mereka berdua sendirian. Namun, apakah mereka punya pilihan saat ini? Yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya bahwa pemuda di depannya dapat menyelamatkan mereka dari krisis putus asa ini. Dia benar-benar berniat untuk bertarung. Di dalam paviliun tertentu, mata cantik Gu Mengki terfokus pada sosok di dalam cermin tak terukur saat bibir merahnya sedikit mengerucut. Ada beberapa ketidakberdayaan di matanya, namun, itu juga beberapa kekaguman tersembunyi jauh di dalam diri mereka. Siapa di antara generasi muda caotik dimensi yang berani memprovokasi dua dewa iblis itu setelah Tang Xinlian dan Zhou Ze dikalahkan? Seolah-olah sosok pria muda yang tampak kurus ini akan mampu menopang langit bahkan jika itu runtuh. Di sisinya, Guyan dan Guya juga tertawa getir. Pemuda ini melakukan prestasi luar biasa dengan cara yang tampaknya biasa saja. Akankah dia juga mampu menciptakan keajaiban yang hanya bisa menjadi miliknya kali ini? Dalam cermin tak terukur, niat bertarung yang luar biasa melonjak ke langit. Bahkan awan di langit tampak bergolak karena niat bertarung ini. Semua orang di gunung tak terukur dikejutkan oleh niat bertarung yang tiba-tiba ini. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka berkumpul pada sosok itu. Petir melintas di sekitar tubuh Lindong. Pada saat ini, dia muncul seperti naga petir yang terbangun dari tidurnya saat aura menakutkan menyebar seperti air banjir. Kakak Lindong. Mu Lingshan memandang Lindong yang berdiri tegak seperti tongkatnya sejak dia berdiri. Dia bisa dengan jelas mendeteksi bahwa kekuatan liar dan kekerasan yang bergejolak di dalam tubuh yang terakhir seperti lautan. Lindong, Tang Xinlian menyeka darah di sudut mulutnya. Matanya yang cantik menatap Lindong, yang sekarang berdiri di udara saat ekspresi rumit melintas di matanya. "Serahkan sisanya padaku. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pasti akan menang, tetapi saya akan melakukan semua yang saya bisa." Lindong melirik Tang Xinlian dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik.
Dia dengan erat mencengkeram tongkat Kaisar Petir saat dia berjalan menuju langit yang jauh. Matanya dipenuhi dengan kontemplasi saat dia menatap duo Hua Chen. Tang Xinlian menatap punggung Lindong, sementara matanya yang cantik tampak sedikit linglung. Pemuda ini mungkin tidak berpenampilan kekar, tapi bahu kurusnya itu sepertinya mampu menahan tsunami. Pada saat ini, di mata Tang Xinlian, punggungnya sepertinya memberinya perasaan yang sama dan mantap seperti yang diberikan Mo Luo padanya. Hati-hati, Tang Xinlian dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pria yang keinginannya untuk bertarung ini tampaknya menutupi langit. Tubuh Lindong bergetar sedikit. Segera setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia berhenti sekitar 1000 kaki dari Su Xiu dan Hua Chen. Haha, apakah kamu akhirnya keluar sekarang karena tidak ada tempat untuk bersembunyi? Hua Chen menatap Lindong dengan mata penuh ejekan. Namun, mata itu sangat gelap dan dingin. Mata Su Xiu acuh tak acuh saat dia melihat Lindong sementara cahaya hitam menari-nari seperti listrik di ujung jarinya. Aura duo itu sangat berbahaya. Tidak ada yang akan meremehkan mereka setelah tampilan sebelumnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi individu terkuat di antara generasi muda saat ini dari Laut Setan Chaotic ini. Saya khawatir simbol leluhur petir tidak dapat dibiarkan mendarat di tangan Anda makhluk kotor. Lindong bertemu dengan tatapan Hua Chen dan perlahan berkata, apakah menurutmu seseorang sepertimu, yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita, memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Mulut Hua Chen terbuka untuk membentuk seringai. Gigi putihnya yang menyeramkan itu mengeluarkan aura mengerikan yang mengerikan. Trio Huo Yuan sudah mati di tanganku. Nasibmu tidak akan berbeda. Lindong tertawa dan berkata. Senyum di bibir Hua Chen melebar saat tatapan kejam melintas di matanya. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Su Xiu, kamu mengambil simbol leluhur petir. Aku akan menghabisi anak nakal ini. Petik 2. Su Xiu melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Dia mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Mata Lindong menyipit saat melihat ini. Dengan membalik tangannya, segel cahaya muncul di telapak tangannya. Setelah itu menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam 10 napas pendek, itu telah berubah menjadi formasi cahaya besar 10.000 kaki yang menyelimuti tanah di sekitarnya. Cici, formasi cahaya berputar dan tirai cahaya jatuh dari langit. Itu langsung menutupi Hua Chen dan Su Xiu. Jangan bilang kalau kamu ingin melawan kita berdua sendirian. Hua Chen melihat formasi besar yang telah menyebar di langit. Senyum di mulutnya dipenuhi dengan ejekan saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong. Mata itu tampak seperti sedang melihat orang bodoh. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan dari mana keberanian Lindong ini berasal. Yang terakhir sebenarnya berani menghentikan dirinya dan Su Xiu sendirian. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia menutup matanya sedikit saat Yuan Power melonjak di salurannya. Energi mental mayastik juga menyembur keluar dari istana Niwannya saat ini. Kedua kekuatan ini menyatu dalam formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Saat formasi berputar, kedua kekuatan itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyatu bersama saat fluktuasi yang mengejutkan perlahan menyebar. Ayo serang dan bunuh dia. Su Xiu menarik matanya dari formasi di langit sebelum berbicara dengan lembut. Hua Chen mengendurkan bahunya. Ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi jahat pada saat ini. Sayap iblis yang ditutupi dengan paku tulang di punggungnya perlahan mengepak saat suara gelap dan menakutkan dipancarkan. Karena dia ingin mati, mari kita penuhi keinginannya. Hua Chen mengepalkan tinjunya dengan erat setelah kata-katanya terdengar dan pukulan kuat tiba-tiba terlempar ke depan. Cahaya hitam berkumpul dengan gila di bawah tinjunya dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang bersiul. Melahap jari iblis, mata Su Xiu sedingin es. Jari hitam pekatnya mengiris ke bawah dan cahaya hitam aneh tersapu. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi saat cahaya hitam melintas dan sepertinya menembus ruang itu sendiri. Salah satunya adalah serangan langsung, sementara yang lain adalah serangan tersembunyi. Keduanya mengandung gelombang fluktuasi yang menakutkan. Kekuatan ini cukup untuk melukai ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut dalam sekejap. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan serangan itu ditembakkan. Banyak yang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka.
Lindong memang melebih-lebihkan dirinya sendiri sedikit. Tindakannya ini tidak diragukan lagi setara dengan mencari kematian. Cahaya hitam menembus ruang. Detik berikutnya, itu sudah muncul di depan Lindong. Mata Lindong yang tertutup rapat itu juga tiba-tiba terbuka pada saat ini karena energi padat yang tak terbatas melonjak di dalamnya. Formasi alam semesta kuno, penghancuran setan rotasi terbalik. Segel yang dibentuk oleh tangan Lindong berubah dengan kecepatan kilat saat suara yang dalam bergema. Bang-bang, formasi besar 10.000 kaki di langit perlahan berputar ke arah yang berlawanan pada saat ini saat pilar cahaya turun dari pusat formasi. Akhirnya, itu jatuh lurus di depan Lindong dan menabrak dua lampu hitam yang kuat. Bang, suara gemetar bumi menyebar saat lampu hitam meledak. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di area tabrakan. Lampu hitam berangsur-angsur memudar di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus yang memegang tongkat kaisar petir perlahan melangkah maju ke pemandangan yang banyak tatapan terkejut itu. Asteris menabrak asteris. Kebisingan menyebar seperti air banjir pada saat ini sementara keterkejutan dan keheranan melonjak di mata banyak orang. Lindong sebenarnya berhasil memblokir serangan gabungan dari Hua Chen dan Su Xiu ini. Hua Chen melihat sosok manusia yang berjalan keluar dari cahaya hitam saat kejutan melintas di matanya. Ekspresinya juga perlahan menjadi terdistorsi dan ganas. Ini akan menarik. Bab 1017. Cahaya gemerlap berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan tersebar di langit. Banyak pasang mata menatap seorang pria muda, yang berjalan keluar dari dalam kekuatan liar dan kekerasan itu. Mata mereka tampak terguncang. Siapa yang mengira bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir serangan gabungan dari Hua Chen dan Su Xiu? Sungguh formasi yang kuat. Beberapa individu yang lebih berpengalaman dengan cepat memiliki ekspresi serius di mata mereka, saat mereka menatap formasi cahaya setinggi 10.000 kaki yang berputar di langit. Mereka dapat mendeteksi fluktuasi energi yang relatif kuat yang memancar darinya. Untuk memiliki keberanian untuk menentang Hua Chen dan Su Xiu, sepertinya Lindong memang memiliki beberapa cara. Lindong menginjak ruang kosong sementara energi agung berputar di sekitar tubuhnya seperti angin kencang. Memegang tongkat kaisar petirnya, cahaya petir terus mengalir turun dari atas, sementara kedua matanya tampak setajam pedang. Dia tahu betapa kuatnya dua individu di depannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menyelidiki kekuatan mereka. Sebaliknya, melawan serangan gabungan mereka, langkah pertamanya adalah memanggil alat yang kuat seperti formasi alam semesta kuno. Namun, meskipun formasinya sangat kuat, itu tidak dapat sepenuhnya memblokir dua iblis yang berdiri di depannya. Formasi itu cukup kuat, biarkan aku menanganinya. Anda harus pergi dan membunuhnya. Su Xiu mengangkat kepalanya, mata berbentuk berliannya menatap acuh tak acuh pada formasi, sebelum dia berbicara dengan suara samar. Baik, Hua Chen membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menjadi gelap dan dingin saat dia mengepakkan sayap iblis di punggungnya, yang ditutupi dengan tulang tajam. Segera, tubuhnya menghilang secara misterius. Bang, segel yang dibentuk oleh tangan Lindong berubah saat Hua Chen menghilang. Formasi di langit berputar, sebelum seberkas cahaya yang mengandung kekuatan penghancur melesat ke bawah. Swoosh! Namun, begitu berkas cahaya itu melesat ke bawah, seberkas cahaya hitam melesat menembus langit. Itu langsung memblokir sinar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, orang bisa melihat Su Xiu perlahan mengulurkan telapak tangan hitamnya jika seseorang mengikuti arah cahaya hitam itu. Kamu berani melawan kami berdua sendirian. Sayangnya, kamu terlalu bodoh. Petik 2. Ruang di depan Lindong tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum Hua Chen muncul dalam sekejap. Dia memberi Lindong senyum ganas. Mengepalkan tangannya, orang bisa melihat duri iblis hitam yang sangat tajam memanjang dari tinjunya saat pukulan dilemparkan. Bang! Udara di bawah telapak tangan Hua Chen meledak dan penyok terbentuk di bawah telapak tangannya. Angin telapak tangan yang kuat, yang secara serius dapat melukai ahli tahap kematian mendalam, dengan kejam dilemparkan ke arah Lindong. Dentang, cahaya petir bersiul dari tongkat kaisar petir. Segera bentrok berat dan kejam melawan angin tinju Hua Chen. Suara logam bergema sebagai riak energi, yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar di langit. Angin menyebar dan Lindong buru-buru mundur selusin langkah. Segera, dia dengan sungguh-sungguh menginjak tanah dengan tongkatnya. Baru kemudian, dia akhirnya berhasil menghilangkan kekuatan itu. Mengangkat kepalanya,
dia menatap Hua Chen, yang baru saja mundur selangkah, dengan ekspresi serius di matanya. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dimiliki Lindong, Hua Chen pada akhirnya adalah ahli tahap kematian mendalam yang asli. Selain itu, yang terakhir juga tahu seni bela diri yang sangat kuat. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi Lindong untuk mengalahkannya. Hanya itu yang kamu punya. Hua Chen memandang Lindong dengan mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melebar dan menyusut tak terkendali seperti ular berbisa. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia mengepakkan sayap iblis di belakang punggungnya. Dia benar-benar berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke depan. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia menatap cahaya hitam itu, yang bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Dengan sentakan tubuhnya, dia mengulurkan sayap naga hijaunya. Lampu hijau menyala sebelum dia menghilang dalam sekejap. Bang! Tinju yang terbungkus oleh cahaya hitam pekat memotong udara dan dengan kejam menghantam ke arah tempat Lindong menghilang. Udara bertekanan tampak bersiul seperti meriam udara, membentuk lubang sedalam 1000 kaki di puncak gunung di bawah. Apakah kecepatannya meningkat? Hua Chen muncul dalam sekejap. Dia melirik Lindong, yang muncul di kejauhan dan mengangkat alisnya. Kecepatan yang terakhir jelas meningkat secara signifikan setelah mengaktifkan sepasang sayap naga hijaunya. Di puncak gunung lain, Mu Lingshan mendukung Tang Xinlian. Ketika kedua gadis itu melihat pertarungan mengejutkan yang terjadi di langit, mata mereka menjadi serius. Keduanya tahu bahwa Lindong tampaknya telah jatuh ke dalam kerugian kecil dalam pertarungan dengan Hua Chen. Selain itu, fakta yang paling penting adalah bahwa Su Xiu, yang sekuat Hua Chen, belum bergabung dalam pertarungan. Pada saat ini, yang terakhir hanya menghalangi formasi di langit. Jika dia berhasil membebaskan dirinya dan bergabung dalam pertarungan, Lindong pasti akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya. Biarkan aku memulihkan diri sebentar dan aku seharusnya bisa mendapatkan kembali sebagian kekuatanku. Tang Xinlian mengatupkan giginya dan berkata. Mu Lingshan menggigit bibir merahnya. Tangan mungilnya tidak bisa membantu tetapi perlahan mengencang saat dia menatap pertempuran menakjubkan yang terjadi di langit. Sementara itu, cahaya biru melonjak di kedalaman matanya. Pertarungan di langit menjadi semakin sengit. Kedua sosok itu melintas di langit seperti kilat. Riak energi yang mengejutkan akan meletus setiap kali mereka bentrok. Mata penghapusan iblis petir surgawi. Sebuah tangisan keras terdengar. Segera, kilat menyambar. Sebuah sinar petir terang ditembakkan dari mata iblis, yang muncul di antara alisnya. Itu menembak ke arah bayangan hitam di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Petir yang menakutkan menyebar dan sosok itu didorong mundur sejauh 1000 kaki. Cahaya hitam yang menyusut dan melebar di tubuhnya sedikit melemah. Tongkat langit penyegel naga petir. Lindong telah bertarung dengan banyak orang selama bertahun-tahun dan dia secara alami sangat berpengalaman dalam pertempuran. Serangannya tiba-tiba menjadi sangat ganas ketika dia melihat celah dari Hua Chen. Dalam sekejap, dia muncul di depan Hua Chen. Tongkat kaisar petir meletus dan naga petir bangkit. Itu menyerang ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan. Ledakan, petir liar dan ganas menyebar sementara Hua Chen mundur sekali lagi. Asap hitam membubung dari tubuhnya dan bekas hitam hangus di atasnya menyebabkan dia tampak agak menyedihkan. Karena ini adalah pertama kalinya Hua Chen direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan sejak dia muncul, ini menyebabkan kegemparan baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur. Banyak penonton diam-diam terdiam. Lindong memang individu yang cukup cakap. Dia benar-benar dapat melihat celah dari lawannya saat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan meluncurkan serangan balik. Melayang di langit, Hua Chen memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia melirik bagian tubuhnya yang hangus. Lindong telah mengambil keuntungan dari celah dan melukainya, menyebabkan dia kehilangan muka. Habiskan dia. Penundaan dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Jangan lupakan tujuan utama kita. Di kejauhan, Su Xiu tiba-tiba berbicara dengan suara samar. Hua Chen mengangguk sedikit. Dia menatap Lindong mengancam sementara cahaya hitam mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Segera, simbol hitam di tubuhnya menjadi semakin mencolok. Tapak api hitam aneh menari-nari di kulitnya, api menyala dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Su Xiu sekali lagi mengangkat tangan hitam gelapnya sementara api hitam muncul di tubuh Hua Chen. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka akan menyerang lagi. Huff, ketika Lindong melihat adegan ini, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam.
Hanya setelah bentrok dengan Hua Chen, Lindong akhirnya mengerti betapa kuatnya dia. Jika Susiu bergabung dalam pertarungan saat ini, tekanan pada dirinya akan meningkat beberapa kali. Bahkan Lindong merasakan sakit kepala yang hebat ketika berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Bang-bang, formasi alam semesta kuno yang besar di langit sekali lagi mulai berputar perlahan. Riak yang sangat kuat menyebar. Astaga, sebuah lampu merah terang bersiul langsung dari telapak Lindong. Itu membengkak dengan angin dan berubah menjadi kuali merah besar. Kuali bergetar dan 8 lampu merah terang tiba-tiba bersiul. Setelah itu, mereka berubah menjadi 8 gerbang besar berwarna merah terang di langit. Gelombang panas yang mengerikan menyebar. Gerbang langit pembakaran 8 tingkat. Kekuatan Yuan di udara tampaknya telah berubah menjadi liar dan ganas saat 8 gerbang merah terang muncul. Mata banyak penonton juga menjadi semakin serius. Lindong tidak berhenti setelah memanggil Burning Sky Guides dari kuali Burning Sky. Dia tiba-tiba membanting tongkat Kaisar Petir di tangannya dengan keras ke tanah sebelum 10.000 kilat melesat ke segala arah. Mengaum, raungan yang menggetarkan bumi dipancarkan. Segera, tak terhitung banyaknya orang yang melihat 9 naga petir besar membumbung ke langit. Guntur yang mengejutkan bergema dan mengguncang seluruh tempat. Tongkat Kaisar Petir, 9 naga kembali. Di langit, formasi besar 10.000 kaki berputar, bersama dengan 8 gerbang dan 9 naga di posisinya. Serangan besar dan perkasa ini bahkan menyebabkan ekspresi duo Hua Chen berubah. Bab 1018, Serangan 3 Cabang. Ledakan, kekuatan Yuan alami di sekitarnya mulai mengamuk dan menjadi liar. Saat naga petir melesat di sekitar gerbang merah terang, fluktuasi yang dihasilkan sangat mengerikan sehingga menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah secara drastis. 3 serangan kuat ini bisa langsung membunuh ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Faktanya, bahkan seorang ahli tahap profound tingkat lanjut tidak akan berani meremehkan mereka. Orang ini sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan panggung Perfect Profound Life miliknya untuk melepaskan serangan sebesar ini. Formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik. Lindong berdiri di udara saat energi agung bersiul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, semua energi di dalam tubuhnya telah diaktifkan. Teknik segelnya berubah dan tangisan rendah dan dalam terdengar. Gemuruh, formasi besar 10.000 kaki di langit perlahan-lahan berputar saat energi besar dan kuat berkumpul di dalam formasi. Sementara itu, fluktuasi yang sangat kuat terus memancar. Gerbang langit pembakaran 8 tingkat, dalam formasi. Lindong sekali lagi berteriak keras. Kuali langit yang terbakar bergetar dan bersenandung, sebelum 8 sinar merah tua tiba-tiba keluar darinya dan langsung menuju ke 8 gerbang yang terbakar di langit. Bang! 8 gerbang pembakaran langit membengkak ketika 8 cahaya merah mengalir ke dalamnya. Segera, seberkas cahaya merah terang melesat keluar dari masing-masing dari mereka. Mereka saling bersilangan sebelum gunung berapi besar setinggi 10.000 kaki samar-samar terbentuk. 9 naga kembali, segel Kaisar Petir. Lindong mengambil langkah maju. Tongkat Kaisar Petir di tangannya tiba-tiba melepaskan guntur saat petir yang menyilaukan bersiul ke depan. Tekanan mengejutkan meletus dari tongkat kerajaan. Tongkat Kaisar Petir adalah harta Yuan murni yang tidak kalah dengan kuali langit yang terbakar. Bahkan, itu bahkan lebih unggul dalam hal kemampuan ofensifnya. Namun, Lindong tidak melepaskan kekuatan penuhnya di masa lalu. Kali ini, Lindong jelas harus melepaskan semua kemampuannya untuk menghadapi musuh tangguh di depannya. Gemuruh, 9 raungan naga petir muncul di langit. Kepala dan ekor mereka terhubung. Cahaya dari petir berputar dan berubah menjadi segel naga petir besar, yang tergantung di langit. Serangan yang begitu kuat, ketika Tang Xinlian melihat 3 serangan berbeda berputar di langit, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ada kejutan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia bisa mendeteksi bau bahaya dari serangan ini. Orang itu, mata cantik Tang Xinlian menatap pria muda yang berdiri di langit. Sepertinya memang dibenarkan bagi Mo Luo untuk menganggapnya begitu tinggi. Tampaknya ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh kurusnya, yang tidak bisa dia harapkan untuk disaingi. Lindong, kami hanya bisa mengandalkanmu. Ekspresi Hua Chen dan Susiu sedikit berubah ketika mereka melihat serangan mengejutkan di langit. Mata mereka yang biasanya dingin dan mengejek akhirnya menunjukkan keterkejutan. Serangan di depan mereka telah jauh melampaui batas dari ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna.
Ini semakin mengejutkan, Hua Chen tertawa. Peningkatan jumlah api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, matanya yang hitam legam menjadi lebih suram. Bocah ini sangat berbahaya. Yang terbaik adalah memusnahkannya. Su Xiu menatap Lindong dan perlahan berkata, "Tenang, dia tidak akan hidup melewati hari ini." Hua Chen tertawa ganas. Mata Lindong yang acuh tak acuh saat ia menatap dua orang di langit yang jauh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak berguna, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke matanya pada saat berikutnya. Serangan 3 cabang, bunuh iblis. Bang! Setelah teriakan rendah Lindong terdengar, cahaya mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan dalam formasi besar di langit. Segera, sinar cahaya energi besar 1000 kaki tiba-tiba melesat maju. Gunung berapi 10.000 kaki selesai dalam formasi api. Magma menyembur keluar dari puncak gunung berapi saat seluruh gunung berapi merobek langit. Selanjutnya, bersama dengan bayangan besar, itu langsung menekan ke bawah menuju duo Hua Chen. Mengaum, segel kaisar petir melayang di langit sementara naga petir berputar di sekitarnya. Raungan naga terdengar sebelum berubah menjadi cahaya kilat yang terang dan mendesing ke bawah. Gemuruh, 3 serangan yang sangat kuat merobek langit. Momentum mereka menyebabkan banyak ahli ketakutan. Sepertinya bahkan seorang ahli tahap profound tingkat lanjut hanya bisa memilih untuk bersembunyi dari serangan semacam itu. Lindong, aku akan mengajarimu bahwa jarak di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh teknikmu. Namun, Hua Chen hanya tertawa ke arah langit saat menghadapi serangan yang menakutkan ini. Api hitam yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Cara menghilangkan sinar matahari cukup menakutkan. Tubuh setan langit hebat, penghancuran setan. Api hitam menyapu langit. Pada saat ini, tampak seolah-olah seluruh cermin tak terukur telah berubah menjadi gelap gulita. Palem melahap hidup, Su Xiu mengulurkan lengan hitam legamnya. Ketidakpedulian yang dingin hadir di matanya. Dia mengepalkan tangannya sebelum ruang di belakangnya segera runtuh. Telapak tangan hitam besar 10.000 kaki tampaknya telah merobek dunia lain dan tiba di sini. Bersama dengan aura jahat yang tak ada habisnya, serangan telapak tangan menyerang. Bang boom, seluruh tempat tampaknya telah meledak pada saat ini. Banyak retakan besar menyebar dengan cepat di atas gunung yang tak terukur. Bentrokan yang akan memastikan menyebabkan seluruh gunung bergetar. Swoosh, serangan agung melesat melewati langit. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras seperti 2 meteorit terbang di depan banyak pasang mata yang terkejut. Ledakan, suara keras muncul di titik tabrakan. Serangan energi yang tak terlukiskan menyebar di langit seperti gelombang besar dengan cara yang sangat spektakuler. Bang bang bang, banyak puncak yang menjulang di gunung tak terukur secara bertahap runtuh di bawah dampak yang dihasilkan. Batu-batu besar berguling ke bawah dan tanah mulai bergetar hebat. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur sedang menatap tajam ke pusat gelombang serangan energi. Hanya serangan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan yang menakutkan ini. Energi liar dan kekerasan akhirnya menghilang. Api hitam naik setelah energi tersebar. Setelah itu, tawa keras terdengar. Lindong, apakah itu teknikmu yang paling kuat? Itu hampir tidak perlu diperhatikan. Petik 2. Banyak pasang mata mengikuti tawa keras itu. Setelah itu, mereka melihat tubuh Hua Chen muncul dari dalam api hitam. Meskipun beberapa luka muncul di tubuhnya, auranya masih sangat brutal dan kuat. Agak jauh, ruang robek di belakang Su Xiu juga berangsur-angsur menghilang. Telapak tangan raksasa setinggi 10.000 kaki itu juga menghilang tanpa disadari. Dia benar-benar menghancurkan kedua serangan kita. Mata berbentuk berlian Su Xiu menatap sosok kurus di kejauhan. Matanya tanpa sadar menyusut sedikit. Meskipun mereka telah memblokir 3 serangan menakjubkan dari Lindong, itu hanya mungkin setelah mereka melepaskan serangan yang kuat. Dia sadar bahwa meskipun senyum dingin dan penghinaan yang dikenakan Hua Chen di wajahnya, hati yang terakhir pasti sedikit diaduk oleh teknik Lindong. Anak ini bukan individu biasa. Serangannya diblokir. Ketika Mu Lingshan melihat adegan ini, ketidakpuasan melintas di matanya yang besar saat dia berbicara. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Duo Hua Chen tidak menahan diri ketika mereka menyerang juga, namun, keduanya hanya berhasil memblokir serangan 3 cabang dari Lindong. Ini tidak dianggap sebagai kegagalan dari sudut pandang Lindong. Tang Xinlian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata,
Bahkan dia akan kesulitan memblokir serangan sebelumnya dari duo Hua Chen. Namun, setidaknya, serangan itu diblokir oleh Lindong. Terlalu dini untuk merayakan. Di langit, saat energi riak perlahan menghilang, sosok kurus tiba-tiba muncul. Lindong melihat ke kejauhan Hua Chen dan Su Xiu, yang dipisahkan oleh serangan sebelum sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi busur. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya. Tato cahaya naga hijau, kalian semua muncul sekarang. Mengaum, sebuah lampu hijau cemerlang tiba-tiba meletus keluar dari dalam tubuh Lindong, bersama dengan riak menakutkan yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Semua 50 tato cahaya naga hijau tersapu. Bab 1019, Mematahkan Lengan. Mengaum, naga yang menggetarkan bumi meraung bergema di langit pada saat ini. Raungan naga ini memiliki fluktuasi energi yang mengerikan yang memancar darinya. Ruang di mana gelombang sonik lewat bahkan mulai bergetar. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terangkat sebelum mereka menatap banyak tato cahaya naga hijau yang melesat melintasi langit dengan cara yang mengejutkan. Seekor naga hijau meregangkan tubuhnya yang besar dan energi yang kuat hadir. Itu tampak seperti kekuatan yang menakutkan, yang bisa menghancurkan gunung, tersembunyi di bawah sisik naga hijau. Sebanyak 50 tato cahaya naga hijau. Fluktuasi energi itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Kekuatan itu, benar-benar melampaui keterampilan surgawi 10.000 gajah Zhou Ze. Tang Xinlian menatap langit dengan tak percaya. Pada saat ini, kekuatan luar biasa yang berputar di sekitar Lindong sebenarnya jauh melampaui Zhou Ze. Ini adalah langkah pembunuhan kakak Lindong. Dikabarkan bahwa itu adalah skill pamungkas dari Raja Naga Hijau kuno Kingxi. Mata besar Mu Lingshan menatap dengan terpesona pada sosok itu, yang berdiri di antara banyak tato cahaya naga hijau. Dia belum pernah melihat Lindong mundur sejak dia mengenalnya. Tampaknya ada keyakinan yang tak ada habisnya di hati Lindong. Justru kepercayaan diri inilah yang memungkinkan dia untuk mencapai perbuatan luar biasa. Orang itu, ekspresi Zhou Ze juga sedikit rumit saat dia melihat dari jauh. Dia mengetahui rencana itu dari Tang Xinlian dan ternyata Mo Luo sangat memikirkan Lindong. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak seimbang di hatinya pada awalnya. Bagaimanapun, reputasinya di Laut Setan Chaotic jauh melampaui Lindong, yang baru saja muncul. Meskipun dia telah mendengar banyak prestasi yang dilakukan oleh yang terakhir, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar akan melampaui dia dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, dia tanpa sadar merasa sedikit tidak senang setelah mengetahui bahwa Mo Luo telah menempatkan chip terakhirnya pada Lindong. Namun pada saat ini, emosi ini berangsur-angsur menghilang di tengah perasaannya yang rumit. Pemuda, yang telah melangkah pada saat terakhir, memang menggunakan tangannya sendiri untuk membalikkan situasi dengan setiap ons kekuatannya. Bang! Naga hijau melonjak ke depan sementara lampu hijau berkumpul di mata Lindong. Ekspresi di matanya luar biasa keras saat dia menatap Hua Chen yang jauh. Pada saat berikutnya, jari-jari kakinya tiba-tiba menekan tanah sebelum bayangan naga bersiul melintasi langit. Cahaya hijau yang megah sepertinya telah menembus udara saat muncul di depan Hua Chen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Seberapa cepat, ketika Hua Chen melihat Lindong bergegas ke arahnya tiba-tiba, dia menyipitkan matanya. Selain itu, 50 tato cahaya naga hijau bergelombang di sekitar tubuh Lindong menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Ayo kita serang bersama. Api hitam dengan gila-gilaan menyembur keluar dari dalam tubuh Hua Chen. Dia baru saja mengeluarkan teriakan keras ketika ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Su Xiu berada pada jarak yang sangat jauh dan tidak mungkin bagi yang pertama untuk bergabung dengannya. Bocah ini. Serangan mengejutkan dari sebelumnya sebenarnya dimaksudkan untuk memisahkan kita berdua. Mata Hua Chen berkilat sementara keterkejutan di matanya tumbuh. Tapi bahkan jika aku sendirian, akan sangat mudah untuk membunuhmu. Ekspresi ganas dengan cepat muncul di mata Hua Chen saat dia tertawa dingin. Api hitam bergejolak dengan tergesa-gesa di sekujur tubuhnya dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Telapak setan api setan langit hebat. Tangisan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari mulut Hua Chen sementara riak menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Bang! Pukulan Hua Chen sangat sederhana. Namun, semua orang bisa melihat ruang di sekitarnya terdistorsi pada saat ini. Api hitam berkumpul dengan gila di tinjunya sementara kekuatan penghancur yang mengerikan dilepaskan darinya. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan.
Kilatan dingin muncul di mata Hua Chen. Tatapannya seram saat dia menatap sosok lampu hijau di dekat. Lampu hijau di mata Lindong juga telah diaglomerasi tiba-tiba pada saat ini. Dia tidak mundur dalam menghadapi serangan balik ganas dari Hua Chen. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan melemparkannya ke depan. Mengaum, 50 tato cahaya naga hijau berdesis bersamaan. Sama seperti naga ganas yang keluar dari sarangnya, mereka berkumpul di kepalan tangan Lindong. Segel kursi surgawi naga hijau. Teriakan itu terdengar dan lampu hijau melonjak. Tinju naga hijau yang sangat terang tiba-tiba terbentuk di bawah tinju Lindong. Akhirnya, tinju menembus ruang kosong dan dengan kejam bentrok dengan tinju api hitam, yang bergegas, di depan banyak pasang mata. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di langit seperti guntur yang teredam, saat tabrakan terjadi. Segera setelah itu, semua orang melihat tornado hijau dan hitam tiba-tiba muncul di tempat di mana keduanya bentrok. Energi kekerasan yang tersebar langsung membelah gunung besar. Astaga, para ahli itu, yang awalnya dekat dengan medan pertempuran, memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka saat ini. Takut terseret ke dalam pertarungan, mereka buru-buru mundur. Lagi pula, kemungkinan besar bahkan seorang ahli tahap profound tingkat lanjut akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan jika dia diseret ke dalam tornado hijau hitam itu. Pertarungan mereka benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Su Xiu menatap tornado hijau hitam di langit yang jauh sementara matanya yang berbentuk berlian menunjukkan ekspresi serius. Bahkan dia tidak berani meremehkan serangan Lindong ini dengan mudah. Ledakan, kedua sisi tornado hijau hitam tiba-tiba menjadi terdistorsi karena pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tornado yang berputar dengan gila. Bang! Cahaya hijau dan api hitam menyembur saat dua sosok tiba-tiba terbang mundur. Masing-masing dari mereka terbang mundur dengan cepat sejauh lebih dari 10.000 kaki sebelum mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Astaga, setiap pasang mata yang hadir baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur berkumpul ke arah dua sosok itu saat mereka terbang mundur. Yang pertama menghilang adalah lampu hijau dan sosok kurus muncul. Pada saat ini, lengan bajunya telah berubah menjadi debu. Darah mengalir di lengannya dan mulai menetes ke bawah. Hua Chen itu, seruan terdengar sementara beberapa penonton merasa terpana dengan kondisi Lindong saat ini. Segera, banyak pasang mata buru-buru menoleh ke sisi lain dari langit. Api hitam di tempat itu mulai perlahan menghilang. Hua Chen, yang terbungkus dalam, juga terekspos di depan banyak pasang mata. Mendesis, suara udara dingin yang dihirup muncul setelah Hua Chen muncul ke permukaan. Pada saat ini, tubuh bagian atas Hua Chen telanjang. Banyak luka memanjang ke atas dari lengannya dan menutupi seluruh tubuh bagian atasnya. Dia tampak relatif menyedihkan. Tentu saja, bukan hanya penampilan menyedihkan Hua Chen yang mengejutkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa lengan kanan Hua Chen terdistorsi. Tulang tajam menusuk dari bahunya saat darah mengalir darinya. Salah satu lengannya benar-benar patah dalam bentrokan sebelumnya yang mengejutkan itu. Dia sebenarnya mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Murid Tang Xinlian, Zhou Ze dan bahkan Su Xiu yang jauh, tiba-tiba menyusut pada saat ini. Kejutan melonjak di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Hua Chen, yang telah mengalahkan Tang Xinlian sebelumnya, benar-benar memiliki salah satu lengannya yang patah dalam pertarungan. Pukulan sebelumnya dari Lindong sebenarnya menakutkan ini. Langit terdiam, Lindong terengah-engah. Segera, dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Devouring Power melonjak di dalam tubuhnya saat melahap api hitam aneh itu, yang telah menyerang tubuhnya. Dia hanya kehilangan satu tangan dia sangat kuat. Lindong mengangkat kepalanya setelah dia membersihkan energi, yang telah menyerang tubuhnya. Dia melihat penampilan menyedihkan Hua Chen dan mengerutkan kening dengan lembut. Sebuah desahan lembut dikeluarkan. Hua Chen memang kuat. Dia tidak pernah berharap bahwa dia masih tidak dapat membunuh Hua Chen meskipun mengaktifkan semua 50 tato cahaya naga hijau. Dia sangat kuat. Lindong menghela nafas pelan. Di langit yang jauh, Hua Chen menoleh untuk melihat lengannya yang terdistorsi. Segera, matanya berkedip gila. Sesaat kemudian, matanya kembali ke penampilannya yang menakutkan. Menggunakan tangan kirinya, dia meraih tangan kanannya dan menyentaknya dengan kejam. Retakan, suara retakan tulang muncul saat darah menyembur keluar. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa Hua Chen benar-benar telah merobek salah satu lengannya sendiri.
Lindong memandang Hua Chen, yang telah menarik semua emosi di wajahnya. Kedua matanya sedikit menyipit. Itu seharusnya menjadi teknik terkuatmu, kan? Hua Chen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang sangat hitam menatap Lindong saat suaranya yang tanpa ampun menyebar ke seluruh langit. Su Xiu, buka segelnya, aku ingin bunuh dia. Bab 1020, masing-masing menggunakan teknik terkuat mereka. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Banyak pasang mata beralih untuk fokus pada Hua Chen yang melayang di langit dan mengeluarkan aroma darah yang kaya. Setelah wajahnya mengalami distorsi yang mengerikan, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, ketenangan yang aneh itu menyebabkan hati seseorang terasa semakin dingin saat darah terus menetes dari lengannya. Su Xiu yang jauh juga muncul di samping Hua Chen saat ini. Dia melirik luka yang terakhir dan semburat kejutan melintas di matanya. Sepertinya dia tidak berharap Lindong mampu menyakiti Hua Chen sedemikian rupa. Seperti yang aku katakan, bocah ini agak aneh. Dia tidak boleh diremehkan. Su Xiu berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Tidak penting. Hua Chen dengan lembut tertawa. Dia menatap pemuda itu di kejauhan sementara kepahitan dan kekerasan yang kejam perlahan melonjak. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, hasilnya akan sama. Itu, kematian. Senyum di mulut Hua Chen berangsur-angsur menjadi semakin jahat. Segera, tangannya menggosok lengannya yang patah, menutupi telapak tangannya dengan darah. Selanjutnya, dia dengan lembut menggambar dengan jarinya. Garis darah berkumpul di depan dan setiap pukulan akhirnya berubah menjadi simbol berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu akan membuka segelnya? Ketika Su Xiu melihat adegan ini, matanya yang berbentuk berlian sedikit menyusut. Lindong sebenarnya telah memaksa Hua Chen sampai sejauh itu. Mendesis-mendesis, simbol berwarna darah melayang di depan Hua Chen. Tiba-tiba, api hitam muncul dari dalam simbol. Kemudian, segel yang dibentuk oleh jari Hua Chen berubah. Banyak simbol api hitam berwarna darah yang terbakar terbang mundur. Akhirnya, mereka menembak ke alis, jantung, dantian, dan area penting lainnya. Tubuh Hua Chen tiba-tiba berhenti setelah simbol-simbol itu memasuki tubuhnya. Auranya sepertinya menghilang secara misterius dari dunia saat ini. Ketika Tang Xinlian, Zhou Ze dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Sensasi tidak nyaman melonjak ke dalam hati mereka. Lindong juga sedikit mengernyit saat dia menatap Hua Chen, yang auranya telah menghilang. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Keheningan yang menakutkan menyelimuti seluruh tempat. Namun, ini tidak berlanjut lama. Tiba-tiba, semua orang merasa lingkungan mereka mulai menjadi dingin. Krik-krik, kabut hitam tanpa sadar keluar dari tubuh Hua Chen sedikit demi sedikit. Pelepasan kabut hitam ini sebenarnya menghasilkan suara rengekan yang dipancarkan dari ruang sekitarnya. Sementara kabut hitam menyebar, Hua Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, sepertinya ada darah yang terkumpul jauh di dalam matanya. Kejahatan yang tidak bisa disembunyikan hadir di dalam matanya yang berwarna darah. Bang! Tiba-tiba, Hua Chen membuka mata darahnya sebelum auranya yang hilang tiba-tiba meletus sekali lagi. Terlebih lagi, auranya benar-benar melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Angin kencang menyapu cakrawala, menyebabkan lengan baju Hua Chen berkibar tertiup angin. Pada saat ini, di bawah cakrawala yang dipenuhi kabut hitam, dia tampak seperti dewa jahat yang turun ke dunia. Aura ini, banyak pasang mata di luar cermin tak terukur dikejutkan oleh gelombang aura Hua Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa yang terakhir benar-benar menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Sial, Gu Mengki mengepalkan tangannya dengan erat. Kegembiraan di wajahnya yang cantik yang muncul karena lengan Hua Chen yang patah, telah hilang sama sekali. Lindong akhirnya menang setelah banyak kesulitan. Namun, situasinya tiba-tiba berbalik begitu cepat. Kekhawatiran juga muncul di wajah Guyan dan Guyan saat mereka berdiri di sampingnya. Hua Chen benar-benar sangat kuat. Kemungkinan tidak lebih dari 5 orang di klan Gu yang bisa mengalahkannya. Itu memang aura Yimo. Duduk di Flame Divine Hall, mata merah Mo Luo tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia menatap Ki hitam yang mengamuk di cermin tak terukur sementara api samar muncul di permukaan tubuhnya. Itu memang aura Yimo. Namun, itu tidak murni. Penatua pertama dari Flame Divine Hall mengerutkan kening dan berkata, meskipun demikian, kekuatan Hua Chen telah melonjak. Lindong kemungkinan besar akan kesulitan bertarung dengannya.
Bahkan Elder pertama dari Flame Divine Hall sangat terkejut dengan serangan Lindong sebelumnya. Bahkan, dia sangat terkejut dengan fakta bahwa yang pertama benar-benar mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Sayangnya, keuntungan yang diperolehnya dengan susah payah, telah benar-benar hilang pada saat ini. Memang agak sulit bagi anggota generasi muda seperti Lindong untuk berurusan dengan Yimo. Mo Luo menatap cermin tak terukur. Ada seorang pemuda kurus di dalam yang juga mengamati perubahan tidak biasa yang terjadi pada Hua Chen. Namun, ketika Mo Luo tidak melihat banyak kepanikan di wajah muda itu, dia tersenyum. Kekaguman, yang tidak bisa disembunyikan, muncul dari dalam matanya saat dia berkata, King Zi memiliki penglihatan yang sangat bagus. Seorang pemuda yang dia puji, benar-benar luar biasa. Terlalu dini untuk mengambil kesimpulan sebelum pertarungan berakhir. Seharusnya kekuatan benih iblis, ini memang sedikit bermasalah. Lindong menatap aura jahat, yang menyebar dengan cara yang mengerikan. Dia melengkungkan bibirnya, kedua matanya diturunkan. Dia tidak terlalu terkejut dengan teknik Hua Chen. Ini karena trio Huo Yuan telah menggunakan teknik yang sama saat itu. Sepertinya kamu cukup berpengetahuan tentang hal ini. Mata darah Hua Chen menatap Lindong. Ada kekejaman tak berujung melonjak di dalam diri mereka. Dia membuka mulutnya dan tersenyum pada Lindong. Serangan putaran sebelumnya seharusnya menghabiskan sebagian besar kekuatan Yuan di tubuhmu, kan? Lindong sedikit mengernyit saat dia mengepalkan tangannya. Kultivasi Yuan powernya berada pada tahap Profound Life yang sempurna. Ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan ahli tahap kematian mendalam yang asli seperti duo Hua Chen. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari energi mentalnya dan simbol leluhur yang melahap, yang diam-diam membantunya dengan menelan kekuatan Yuan alami untuk mengisinya kembali, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Apa yang bisa kamu gunakan saat ini untuk menentangku? Hua Chen melengkungkan sudut bibirnya sebagai ejekan. Dia tertawa dengan cara yang menakutkan, tenang, aku akan merobek semua anggota tubuhmu begitu aku mengalahkanmu. Lindong, ayo kita serang bersama. Terletak di puncak gunung di belakang, Tang Xinlian dan Zhou Ze, yang telah beristirahat sebentar, juga bergegas ke depan dan berteriak dengan suara yang dalam. Menilai dari kondisimu saat ini, Lindong melirik mereka berdua dan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Keduanya sempat mengalami luka yang cukup parah sebelumnya. Selain itu, mereka tidak memiliki simbol leluhur yang melahap. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka dalam rentang waktu yang begitu singkat. Setidaknya kita bisa memblokir mereka untuk sementara waktu. Zhou Ze mengatupkan giginya. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan kewaspadaan saat dia menatap Hua Chen, yang ditutupi dengan aura hitam. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, orang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu, tidak cocok untuknya. Petik 2. Kamu seharusnya menghabiskan banyak kekuatanmu setelah bertarung sendirian untuk waktu yang lama. Tang Xinlian berkomentar. Lindong menghela nafas sambil melambaikan tangannya. Bahkan jika mereka berdua membantu, mereka hampir tidak bisa melakukan apapun dalam kondisi mereka saat ini. Oleh karena itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xinlian sebelum dia dengan lembut berkata, percayalah padaku. Tang Xinlian terkejut. Matanya yang cantik menatap Lindong yang tampak serius. Bahkan pada saat ini, yang terakhir tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya. Hati-hati. Tang Xinlian dengan lembut mengepalkan tangannya. Meskipun pikirannya mengatakan kepadanya bahwa Lindong dalam kondisi yang sangat buruk, dia tidak menyuarakan keberatan di bawah tatapan yang terakhir. Di sampingnya, Zhou Ze tanpa sadar tertawa getir saat melihat ini. Apakah orang ini masih mencoba memasang front yang berani? Kamu benar-benar murid dari Sekte Dao, sama keras kepala seperti Zhou Tong dulu. Hua Chen tertawa pelan setelah melihat pemandangan ini. Nada suaranya tiba-tiba menjadi tegas, sayangnya, nasibmu akan sama persis dengan Zhou Tong. Namun, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat senyum dingin Hua Chen. Tubuhnya perlahan turun dari langit. Setelah itu, dia mendarat di puncak yang menjulang tinggi. Mari kita bertarung habis-habisan. Lindong mengangkat kepalanya. Mata hitam gelapnya menatap Hua Chen dan Su Xiu di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan membuka kedua tangannya sebelum merentangkannya. Ada segel aneh yang terbentuk di ujung jarinya. Bas-bas. Tanah di bawah kaki Lindong tiba-tiba bergetar lembut di depan banyak pasang mata yang tidak yakin. Denyut aneh seperti riak muncul dan menyapu tempat itu dengan keras.
Keributan tiba-tiba terdengar setelah penyebaran riak ini. Ini karena mereka dapat melihat bahwa tanah dalam radius 500 km, benar-benar menjadi sunyi sepi dengan kecepatan yang mengejutkan. Apakah ini? Mata darah Hua Chen tiba-tiba menyusut saat dia melihat pemandangan ini. Perasaan bahaya yang ekstrim melonjak ke dalam hatinya. Kitab suci penghancuran besar.